Tapi kan Mas, ini kerjasamanya PDIP ini kan cuma sama P3 ya, cuma 2 partai parlemen, sedangkan dari Pak Prabowo tuh udah ada 4, terus Pak Anies ada 3. Ini kan yang paling ramping nih kan PDI, apa nggak ada kekhawatiran terulang 2014? 2014 kami juga ramping, ya. Kami menghadapi calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa pada waktu itu. Pak Hatta Rajasa kan besannya Pak SBY, Presiden SBY pada waktu itu. Kami partai-partai yang dihitung oleh para pengamat politik bukan partai besar pada waktu itu, hanya bersama dengan Nasdem, PKB dan Hanura. Sementara pendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa didukung oleh partai-partai besar, dan pada waktu itu Presiden SBY yang sedang berkuasa pada waktu itu juga partainya mendukung pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa ya pada waktu itu, kalau saya tidak salah. Jadi bagi PDI Perjuangan hal-hal yang biasa yang kita hadapi, kita biasa bekerja bersama-sama, tapi kita juga biasa bekerja dengan teman yang tidak terlalu banyak. Toh akhirnya ketika kita menang pada waktu itu, akhirnya teman-teman itu juga datang kepada kami untuk bekerja sama di pemerintahan. Gitu. Ada informasi kalau merapatnya PAN dan Golkar itu ke Prabowo atas saran Jokowi, itu bagaimana responnya? Kalau itu tanya sama Pak Jokowi. Ya, tanya pada ketua umum PAN, tanya kepada umum partai Golkar. Ya. Kalau bagi kami PDI Perjuangan, Ibu Mega sangat memegang teguh kedaulatan partai politik yang dipimpinnya. Karena memang Bu Mega sangat konstitusional sekali orangnya. Beliau sangat konstitusional di dalam memimpin partai politik dan juga dalam berbangsa dan bernegara. Karena bagi Bu Mega, konstitusi itu adalah hukum dasar tertulis kita. Di dalam hukum dasar tertulis kita itu tadi sudah saya uraikan, pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dimulai. Dan partai politik itu pimpinan eksekutif tertingginya ketua umum. Dan Bu Mega oleh Kongres diberikan hak prerogatif untuk menentukan keputusan-keputusan strategis. Aturan konstitusi bernegara itulah yang Ibu Mega pegang. Maka sebagai ketua umum partai politik, beliau betul-betul memegang kedaulatan politik partai yang dipimpinnya. Saya kira semua pihak, termasuk Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang ikut menyetujui ADART PDI Perjuangan di setiap kongres, tahu persis ya bahwa kedaulatan partai politik menentukan calon presiden dan wakil presiden selain dijamin oleh konstitusi, juga dijamin oleh ADART masing-masing partai politik.